Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Allah bekerja di luar dari apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ketika Tuhan mengizinkan bangsanya, bangsa Israel terbuang ke tanah Babel, ada sebuah bangsa yang sering mengolok-olok mereka, bahkan sering menjarah mereka, yakni orang-orang Israel yang masih tinggal di Yehuda, yakni dari bangsa itu. Mereka menghina mereka merampas milik orang Israel, mereka mengolok-olok mereka. Tentu ini adalah kepahitan hidup yang dialami oleh orang Israel. Tetapi ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Obadya kepada bangsa Edom, bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang serupa kepada mereka. Jika kita melihat kepada realita ini, terkadang kita akan menjadi orang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Ketika ada orang yang bersalah, kita juga sering sekali menjatuhkan hukuman dari kita juga kepada mereka. Kita mengolok-olok mereka. Tetapi kita terkadang tidak sadar, ketika kita melihat realita itu, kita juga menjadi jahat. Kita menjadi serupa dengan mereka. Tuhan tidak suka dengan ini. Tuhan menyukai tentang kebenaran, bagaimana hidup di dalam jalan yang lurus itu. Tuhan sedang berurusan dengan bangsanya. Bangsa yang lain tidak boleh ikut campur dengan hal ini. Jika Tuhan sedang berurusan dengan orang lain, itu adalah hal yang penting baginya, sehingga saudara tidak usah ikut campur dengan hal itu. Bagaimana saudara bisa merasakan apa yang orang lain bisa rasakan jika saudara tidak memiliki rasa empati yang luar biasa? Dalam perjanjian baru, kita mendapati sebuah kata-kata indah yang disampaikan, bahwa kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kita juga harus menangis dengan orang yang menangis. Tetapi orang-orang yang berada di bangsa Edom ini, mereka malahan memakai itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Sehingga nubuatan atau pesan yang disampaikan Obadya pada teks kita hari ini dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ternyata Tuhan berkata, orang yang meninggikan hatinya pasti akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya pasti akan ditinggikan. Tidak ada gunanya menjadi angkuh.
Sekuat-kuatnya kita memiliki kekuatan militer. Jika itu adalah keangkuhan, itu akan menjadi awal dari keruntuhan. Edom menjadi salah satu bukti mereka nampaknya berada di atas angin. Tidak ada lagi bangsa di samping mereka yang bisa mengintervensi mereka. Mereka sangat bergembira dan berbahagia. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh berbeda. Mereka juga akan mengalami ketakutan. Mari saudaraku, hidup dalam damai yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, sehingga kita peka dengan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami melihat bagaimana Engkau menunjukkan kemuliaan bangsa Edom yang sangat bersuka cita melihat keruntuhan bangsa Israel, dan juga melakukan kejahatan kepada Israel yang masih sisa, merampas mereka, menganiaya mereka. Tetapi Engkau kemudian memutarbalikkan keadaan, dan mereka menjadi orang yang teraniaya. Engkau adalah Allah yang maha dahsyat. Engkau tidak membiarkan nama-Mu dicemarkan oleh siapapun. Biarlah ya Tuhan, berkat-Mu turun kepada kami, dan biarlah kemurahan hati Tuhan tetap tinggal bersama dengan kami. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.